Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Iftihal Sulaiman dengan NIM 12240500090 dari Jurnalistik 3C. Di sini saya akan menjelaskan 21 teori komunikasi. Yang pertama ada teori interaksi simbolik. Teori ini memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Contohnya, saat kita beraktivitas seperti berbelanja, yang mana terdapat pelayanan saat menawarkan berbagai produk. Lalu yang kedua ada teori penetrasi sosial. Teori ini merupakan proses hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial menuju komunikasi yang lebih intim yang mencakup perilaku verbal, perilaku nonverbal, perilaku yang berorientasi pada lingkungan. Contohnya, ketika ada dua individu yang baru mengenal atau pada tahap awal berinteraksi, topik yang dibahas akan terbatas dan mungkin akan sangat general atau umum karena hanya fokus untuk saling mengenal. Lalu yang ketiga ada teori disonansi kognitif. Mengenai teori ini, perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh pemikiran, sikap, dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Contohnya seperti merokok meskipun tahu rokok itu bahaya dan menjadi stres sebagai alasan untuk merasionalisasikannya. Ingin hidup sehat tapi jarang olahraga, atau mengkonsumsi makanan sehat sampai akhirnya merasa bersalah di kemudian hari. Lalu yang keempat ada teori dialektika relasional. Teori ini menggambarkan suatu hubungan yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai proses yang konstan dan bergerak. Dalam hubungan ada kecenderungan saling menentang satu sama lain karena memaksakan suatu keinginan untuk kehendak masing-masing. Contoh dari teori ini seperti hubungan antara pengacara dan kliennya atau mahasiswa dengan dosen. Kemudian yang kelima ada teori self disclosure. Teori ini mengungkapkan informasi pribadi seseorang kepada orang lain ataupun sebaliknya. Contohnya saat berinteraksi dengan teman baru atau perkenalan. Karena kegiatan perkenalan itu akan membuat seseorang mengungkapkan tentang dirinya kepada lawan bicara teman baru tersebut. Lalu yang keenam ada teori ekologi media. Teori ini mempelajari mengenai bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi manusia baik dalam perasaan, emosi, dan nilai teknologi yang terpengaruh melalui teknologi baru. Contohnya seperti sikap, pikiran, dan pendapat seseorang bisa dipengaruhi media dengan mudah. Misalnya perkelahian yang dilakukan antar dua orang yang terlibat masalah. Lalu ada teori konvergensi. Teori ini menjelaskan tentang fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok yang berimplikasi pada hadirnya makna dan perasaan bersama. Contohnya seperti anggota dari sebuah tim, sebuah biro iklan dan menampilkan ide untuk kemungkinan iklan. Tapi si iklan itu tidak mengungkapkan sebuah fantasi karena ia membahas pekerjaan yang sedang ditangani. Terus ada teori groupthink. Teori ini ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya dan memiliki nilai moral. Contohnya seperti siswa tidak menentang pandangan atau perilaku tegas profesor karena mereka khawatir hal ini dapat memengaruhi nilai mereka. Lalu yang kesembilan ada teori strukturasi. Teori ini membahas mengenai penciptaan atau reproduksi sistem sosial yang berbasis pada struktur dan agen tanpa memberi keunggulan pada keduanya. Contohnya pendidikan. Keberadaan lembaga pendidikan
yang disediakan pemerintah dapat menjadi salah satu contoh karena masyarakat pastinya ingin hidup dengan tenang terhadap bentuk perubahan sosial. Jadi harus memiliki pendidikan yang tinggi. Dengan pendidikan tersebut, masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Keterampilan juga bisa mereka tingkatkan dan nilai-nilai yang berguna bagi diri sendiri dan lingkungannya. Lalu yang ke-10 ada teori organisasi budaya. Teori ini sebagai sistem keyakinan norma dan nilai yang diterima oleh anggota suatu organisasi yang menentukan bagaimana organisasi tersebut berperilaku dan mencapai tujuannya. Contohnya seperti inovasi. Inovasi ini termasuk contoh budaya organisasi anggotanya menciptakan dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif demi kemajuan organisasi atau perusahaan. Yang ke-11 ada teori informasi organisasi. Teori ini membahas tentang pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi untuk menjaga kelangsungan organisasi tersebut. Contohnya ada tim manajemen yang menggunakan data analitik untuk memproses informasi pasar dan mengambil keputusan terkait pengembangan produk. Kemudian ada yang ke-12, teori difusi inovasi. Teori ini yaitu sesuatu yang baru akan menimbulkan keingintahuan masyarakat untuk mengetahuinya. Seseorang yang menemukan hal baru cenderung mensosialisasikan dan menyebarkan. Jadi teori ini menitikberatkan pada manusia ketika menemukan hal baru. Contohnya seperti aplikasi Facebook. Facebook dimulai sebagai produk yang ditargetkan untuk pelajar dan profesional di lembaga pendidikan. Ketika penggunaan media sosial oleh siswa meningkat, situs media sosial menyebar ke masyarakat, arus utama, dan lintas negara. Lalu yang ke-13 ada teori komunikasi massa. Sebuah proses di mana seseorang atau sekelompok maupun organisasi menyusun sebuah pesan lalu mengirimkannya lewat media kepada khalayak umum yang anonim. Contohnya, seorang individu menonton acara televisi yang menampilkan seorang tokoh antagonis, lalu ia membenci pemeran tokoh antagonis tersebut. Kemudian yang ke-14 ada teori kultivasi. Menurut teori kultivasi, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton dapat belajar tentang masyarakat dan kulturnya. Persepsi apa yang terbangun di benak penonton sangat ditentukan oleh televisi ini. Jadi, melalui kontak penonton dengan televisi, seseorang bisa belajar mengenai dunia, orang-orangnya, nilai-nilainya, dan adatnya. Contohnya, kemampuan televisi untuk menyeragamkan pandangan masyarakat. Lalu, ada teori use and gratification. Teori ini menyatakan bahwa pengguna media memainkan peran yang aktif dalam memilih dan menggunakan media. Pengguna media menjadi bagian yang aktif dalam proses komunikasi yang terjadi serta berorientasi pada tujuannya dalam media yang dipakai. Contohnya, penyesuaian tontonan dengan halayak. Terus ada yang ke-16, teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini dipakai saat menjelaskan proses komunikasi antar dua orang yang nggak saling kenal sebelumnya. Jadi, berupaya mencari informasi untuk mengurangi ketidakpastian. Contohnya, saat dua orang pertama kali bertemu, mereka biasanya memperkenalkan diri, tindakan sederhana seperti bertukar nama dan informasi dasar untuk membantu menciptakan tingkat keakraban dan kenyamanan di antara mereka berdua. Lalu yang ke-17 ada teori spiral of silence. Teori ini diperkenalkan oleh Elizabeth Noel. Ini menganggap bahwa suara minoritas sulit diterima oleh media, sehingga menyebabkan kelompok minoritas ini harus menyembunyikan pendapat maupun pandangannya ketika berada dalam kelompok mayoritas. Contohnya, saat seseorang melihat banyak orang berbicara tentang satu topik dalam sebuah obrolan atau grup obrolan, maka mereka cenderung mengikuti pendapat populer berbagai cara untuk mempertahankan hubungan sosial yang baik. Lalu
18 ada teori agenda setting. Teori ini mencari agenda setting adalah peran media massa untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku masyarakat dengan menentukan agenda terhadap masalah yang dipandang melalui kekuatannya. Contohnya, ketika kekerasan seksual terhadap anak meledak, masyarakat menerima informasi ini sebagai gambaran kenyataan yang sebenarnya, meskipun mereka tidak mengalaminya secara langsung. Lalu yang ke-19, ada teori social learning. Teori ini mengenai perilaku belajar manusia yang pada intinya menganggap bahwa belajar ini dilakukan secara internal oleh individu dengan cara melakukan observasi terhadap perilaku kelompok sosial. Contohnya, saat seorang anak memperhatikan orang tuanya, perilaku orang tuanya saat pergi kantor atau menjalani hobi atau menolong orang lain, anak kemungkinan bisa meniru perilaku-perilaku positif dari orang tuanya tersebut. Lalu yang ke-20 ada teori manajemen privasi komunikasi. Teori ini didesain untuk menjelaskan isu-isu keseharian seperti yang digambarkan dalam kegiatan kita sehari-hari, yang dimana keseharian kita akan dipenuhi dengan negosiasi kompleks antar privasi dan keterbukaan. Contohnya, ketika seseorang ingin membicarakan masalah dengan pasangannya, ia akan memilih waktu dan suasana yang tepat sehingga pembicaraannya tersebut bisa berlangsung secara baik. Kemudian yang terakhir 21, teori determinisme teknologi. Teori ini membahas bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pola keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu bagaimana cara berpikir perilaku dalam masyarakat, sehingga teknologi tersebut pada akhirnya mengarahkan manusia untuk berpikir lebih maju. Contohnya pada penemuan kamera yang pertama kali itu dikembangkan pada awal abad ke-19. Perkembangan kamera ini telah mengubah cara manusia berperilaku. Awalnya sangat sulit bagi manusia untuk merekam momennya melewati foto. Mungkin itu semua 21 teori komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.